Halo teman-teman, kali ini saya mendapatkan trouble pada mobil saya sendiri. Itu power window yang macet, nggak mau naik dan nggak mau turun ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba dulu. Yang kanan ini bisa normal ya, yang kiri pintu jendela penumpang itu nggak bisa ya. Dari bagian kiri itu tombolnya normal. Terus kalau dari pengemudi itu macet, jadi kayak nggak mau turun tapi mau naik. Nah seperti ini. Tuh yang kanan kan bisa ya, yang kiri depan itu kayak nggak mau turun itu. Sekarang kita akan bongkar dulu bagian saklarnya yang pintu pengemudi ya teman-teman ya. Caranya kita langsung angkat aja, gampang kok itu. Terus kita lepaskan dulu dua soket, yang depan sama yang belakang. Itu tinggal dipencet terus ditarik ya teman-teman ya. Oke, terus selanjutnya kita akan lepaskan dulu bagian cover saklar dengan saklarnya. Ada baut ini ya, obeng, pakai obeng plus, bautnya ada 4 di balik ini covernya itu ya teman-teman. Terus jadi yang tak bongkar memang yang kanan ya, karena memang yang terlihat nggak beres itu yang kanan, yang tombolnya turun tapi naik nggak mau. Di sini saya akan mencoba membongkar saklarnya teman-teman ya. Itu ada pengait di bagian samping, jadi kita harus pakai, kalau di sini saya pakai penggaris ya teman-teman, yang plat yang tipis buat ganjel, terus habis itu baru dicongkel nanti seperti ini. Kita masukkan dulu besi tipisnya itu, terus baru kita akan congkel. Di sini saya udah pernah menservis ya di tempat servis saklar pintu jendela yang bagian kiri itu di bengkel ya teman-teman. Jadi di sini saya melihat memang banyak yang pengaitnya itu banyak yang patah ya ini ya teman. Coba kita bongkar dulu aja, kita lihat masalahnya ada di mananya. Untuk teman-teman yang mau membuka, hati-hati ya teman-teman. Banyak, karena memang plastiknya itu tipis, jadi memang gampang patah ya. Di sini saya pelan-pelan saya masukin platnya, baru saya tarik satu persatu. Oke, setelah bisa terlepas, sebaiknya kita bersihkan dulu karena ini memang kotor ya, banyak kotoran kayak debu-debu tapi bercampur sama pasir atau apa ya itu ya teman-teman, sama oli mungkin ya, nggak tahu juga sih ini apa. Ini di sini saya akan pakai ini ya sikat gigi untuk membersihkan kotoran yang ada di PCB-nya itu ya. Sekarang kita coba ya, yang macet itu yang kalau di saklarnya yang bagian depan apa yang belakang ya teman-teman. Di sini saya coba yang belakang itu lancar mau balik ya itu ya. Kalau yang di depan itu kayak agak susah gitu loh teman-teman. Oh, ternyata ini memang pengaitnya itu sudah patah semua teman-teman.
Jadi kita akan cari solusinya agar yang depan itu ikut bisa balik dengan cepat, karena kalau nggak bisa balik itu ngunci ya, kayak tombolnya itu ngunci ke depan, dan yang sebelah kiri itu memang nggak bisa berfungsi karena yang bagian kanan, yang bagian supir itu ngunci, posisinya itu neken. Nah, ini gimana caranya kita cari solusi biar yang depan ini mau balik cepet dengan normal ya teman-teman. Sekarang sudah saya bongkar dan ternyata memang ini ya teman-teman, ada bekas lem sama tukang servis yang kemarin ya. Jadi ini pertama-tama memang saya akan bersihkan dulu lemnya itu. Saya akan bersihkan lemnya dulu ini karena memang nanti kalau kita pasang itu bisa rata. Mungkin nggak mau baliknya itu memang karena kurang rata ya teman-teman. Ini saya pasang kembali dan ini ya teman-teman, tetap nggak mau balik dengan cepat ya. Jadi nanti nggak bisa fungsi terus kalau ini nggak bisa balik ya teman-teman. Nah ini teman-teman, di bagian yang sebelah itu pengaitnya memang sudah patah ya teman-teman, jadi nggak bisa rapet ini. Nanti kita akan lem pelan-pelan, jangan sampai lemnya itu masuk ke dalam ya teman-teman ya. Sekarang saya akan membersihkan dulu saklarnya ini, dipastikan bebas dari minyak dan kotoran ya teman-teman, agar nanti kalau di lem itu bisa nempel dengan bagus ya teman-teman. Dan setelah saya coba tetap tidak mau kembali ya teman-teman, nggak mau balik dengan cepat ya. Di sini saya akan mencoba memakai karet Jepang ya teman-teman ya, yang dipotong. Nah hasilnya seperti ini. Setelah dipotong terus ditali kembali, kita akan pasang di tombol yang depan dan yang di belakang agar baliknya mau biar cepet. Ini untuk pengganti per ya teman-teman, biar mau baliknya cepat. Jadi kalau teman-teman menemui masalah seperti di mobil saya atau di video ini, sebaiknya dicoba dulu. Kalau semisal dikembalikan itu mau berfungsi apa enggak. Kalau semisal mau berfungsi, mending nggak usah dibongkar, langsung dikasih karet aja. Saya coba udah beberapa minggu, alhamdulillah aman sih ini teman-teman. Oke, setelah saklarnya sudah terpasang, kita akan balikan ke covernya ya teman-teman, dan jangan lupa dibaut lagi. Setelah itu kita akan langsung tes di mobilnya teman-teman. Oke, sekarang saya kembali ke mobilnya dan kita pasang kembali soketnya. Jangan lupa dites dulu. Jika tidak bisa, kita akan bongkar lagi ya teman-teman. Ini sekarang sudah saya pasang, saya tes. Oke, sekarang yang kiri sudah berfungsi ya. Turun naiknya sudah bisa lagi teman-teman, alhamdulillah, cuman pakai yang karet kecil tadi. Untuk mengembalikan ke door trimnya, yang saklarnya ini dari depan dulu ke belakang ya teman-teman. Oke, cukup sekian videonya, terima kasih teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa isi di kolom komentar teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua.